Hai anak-anak, hari ini Ibu Widi akan membawakan dongeng yang berjudul Katak Kecil dan Ular Kecil. Bagaimana ya ceritanya? Kita dengarkan sama-sama yuk. Di suatu pagi yang cerah, ada seekor katak kecil sedang melompat-lompat di semak-semak di tepi hutan. Ketika dia sedang melompat-lompat, dia melihat ada seekor makhluk panjang di dekatnya. Bentuknya panjang, kulitnya licin, dan warnanya belang-belang. Lalu, karena katak kecil penasaran, ia mendekati makhluk yang ia lihat tadi. "Hai, apa kabar? Apa yang sedang kamu kerjakan di situ?" tanya katak kecil. "Oh, aku sedang menghangatkan tubuhku di bawah sinar matahari," jawab makhluk itu. "Namaku ular kecil, kamu siapa?" tanya makhluk yang ternyata adalah ular kecil. "Namaku katak kecil, maukah kamu bermain denganku?" tanya katak kecil. Akhirnya katak kecil dan ular kecil bermain bersama. "Lihat, apa yang sedang kulakukan?" kata katak kecil sambil melompat-lompat. "Kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu." Kemudian katak kecil mengajarkan kepada ular kecil bagaimana caranya melompat. "Aku juga bisa mengajarimu bagaimana caranya berjalan menggunakan perut," kata ular kecil. Mereka pun saling mengajari bagaimana cara mereka berjalan. Sampai akhirnya perut mereka lapar dan memutuskan untuk pulang. "Besok kita ketemu lagi ya," kata katak kecil. "Iya, aku tunggu di sini ya," jawab ular kecil. Nah anak-anak, akhirnya katak kecil dan ular kecil pulang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, katak kecil mencoba mempraktekkan apa yang tadi sudah diajarkan oleh kawannya. Tiba-tiba, induk katak terkejut. Oh, siapa yang mengajarimu cara berjalan seperti itu?" tanya induk katak. "Ular kecil yang mengajariku. Tadi kami bermain bersama di semak-semak di tepi hutan," jawab katak kecil. "Apa? Tidakkah kau tahu bahwa keluarga ular itu jahat? Mereka mempunyai racun di taringnya. Jangan sampai ibu melihat kamu bermain dengan mereka lagi, dan jangan pernah berjalan seperti itu lagi. Itu tidak baik," kata induk katak agak marah. Sementara itu, di rumah ular, ular kecil juga mencoba berjalan seperti yang sudah diajarkan oleh katak kecil. Dan induk ular pun terkejut. "Siapa yang mengajarimu cara berjalan seperti itu?" tanya induk ular. "Katak kecil, Bu. Tadi kami bermain bersama di semak-semak di hutan sana," jawab ular kecil. "Apa? Tidakkah kamu tahu bahwa sejak lama keluarga ular dan keluarga katak itu bermusuhan? Lain kali kalau kamu ketemu mereka lagi, tangkap dan makan saja. Dan jangan melompat-lompat seperti itu. Ibu tidak mau melihatnya lagi." Nasihat induk ular kepada ular kecil. Keesokan harinya, katak kecil datang kembali ke tempat dia bermain bersama ular kecil kemarin. Namun,
ia hanya diam dari kejauhan. Begitu juga dengan ular kecil. Dia teringat akan pesan ibunya. Begitu dekat, tangkap dan makan saja. Padahal sebenarnya ular kecil pun ingin bermain seperti kemarin. Kemudian ular kecil berteriak dari kejauhan. Kata kecil, sepertinya aku tidak bisa bermain seperti kemarin lagi. Aku juga tidak bisa, sahut kata kecil dari kejauhan. Akhirnya mereka berbalik dan menghilang di semak-semak. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi bermain bersama. Tetapi dalam ingatan mereka, bermain bersama itu sangatlah menyenangkan. Nah, itu tadi dongeng tentang kata kecil dan ular kecil. Kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi nasihat orang tua juga perlu didengarkan karena untuk kebaikan kita sendiri. Anak-anak, Ibu Widi punya pertanyaan nih untuk anak-anak semua. Yang pertama, siapa saja tokoh yang diceritakan dari kisah tadi? Yang kedua, apa yang membuat Ibu Katak agak marah kepada kata kecil? Yang ketiga, apa pesan Ibu Ular kepada ular kecil? Yang keempat, apa yang menyebabkan kata kecil dan ular kecil tidak bisa bermain bersama lagi? Yang kelima, pesan moral apa yang bisa anak-anak ambil dari kisah tadi? Baiklah anak-anak, demikianlah dongeng Ibu hari ini. Sampai jumpa lagi di dongeng berikutnya. Bye!